doa untuk muslim-muslim Riun, di sana. sorry, Yes. Ustadz sorry. Sugi belum. Ustadz Sugi. Riun, ini ada di live chat. Yes. Coba-coba. Riun, sorry nih, saya potong. Yes. Ini ada di live chat. Tritunggal cabang Melayu berusaha untuk kebenturin umat Islam Indonesia dengan pengikut agama Yahudi khusus di Indonesia, khususnya yang di dunia per-YouTubean diwakili oleh Valen, Zak dan Billy. Ini coba-coba ngomporin ini. Coba-coba Di mana? Di channel siapa? Julfikar Channel. Julfikar Channel. Edward MP Tampu Bolon. Zak dan Pan jadi dong diskusi ini, jangan cuma kalau melawan baru diajak, biar fair. Salah kalian di sini ya, Edward MP Tampu Bolon, silakan naik kalau mau berbicara gitu ya. Jelas ya. Riun, tolong dijelaskan pandangan kita terhadap ini si agama Yahudi pengikut Nora. Begini. Ya, Bun. Selama bukan mendukung Zionis, kita nggak ada masalah. Kami nggak ada masalah. Saya pribadi nggak ada masalah. Selama tidak mendukung sesuatu yang jahat, saya tidak masalah. Ingat itu ya. Saya tegaskan kepada Tampu Bolon. Jangan mau specifically. Jangan bilang kita mau nyerang Kristen ini. Ini debat secara akademik sesuai dengan Alkitabiah. Di sini kami mengatakan tragedi kemanusiaan, bukan debat akademis secara Alkitabiah. Tolong dipisahkan. Tolong Triun dijelaskan lebih lengkap lagi. Iya, ini ada yang mau ngomong dulu. Mungkin siapa tadi? Stafado. Aku Bang Triun. Ya boleh, Pak Marto. Boleh share screen lagi? Boleh. Musiahnya belum turun, tapi udah merebut duluan. Kalau di sini memang benar, tolong dikoreksi saya. Mungkin Pak Ustadz Atta atau Ustadz yang lain bisa memberikan koreksi kepada saya. Memang betul bahwasanya lebih baik kita tuh jihad ke Syam daripada jihad ke negeri lain apabila nanti terjadi yang namanya perang besar. Artinya misalkan kita sebagai bangsa Indonesia ya kita tidak menutup mata bahwasanya kita tuh pernah terbantukan dengan yang namanya Palestina. Jadi kita setuju bahwasanya misalkan kita membuka donasi atau kita memberikan bantuan apapun kepada Palestina untuk untuk membantu secara kemanusiaan kepada mereka gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ini kalau kita lihat dari hadis ini gitu loh. Oke, boleh saya menambahkan sedikit? Oh ya, monggo. Begini, untuk kasus Palestina dengan Israel, itu kita tidak bisa hanya memandang dari segi agama atau teologi. Kita Indonesia itu sebenarnya begini, kita punya satu semacam hutang politik yang besar di tanah Arab. Karena begini, pada masa awal-awal kemerdekaan, itu negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara-negara Arab, dan itu didesak oleh Syekh dari Palestina. Itu yang pertama. Makanya sebenarnya secara politik kita punya hutang besar dengan orang-orang di tanah Arab. Karena pengakuan pertama itu awal-awal itu kebanyakan dari tanah Arab, termasuk selain India ya maksud saya. Lalu juga yang kedua, ketika kita dulu perang perebutan Papua, itu yang negara-negara awal juga yang mendesak di PBB itu negara-negara Arab, dan itu juga didukung oleh salah satunya Palestina. Begitu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada hal-hal kedekatan teologi antara masyarakat pada umumnya di Indonesia dengan rakyat di Palestina. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita punya hutang politik yang besar dengan mereka begitu. Itu aja sih. Siap, Syukron. Saya kembalikan. Siap, Syukron sudah ditegaskan kembali apa yang kita tekankan di awal mengenai jasa
Palestina terhadap Indonesia begitu, karena ya Palestina ini ya salah satu yang dengan proaktif mendukung kemerdekaan Indonesia di awal. Lalu kemudian Udah cukup ini share screen saya. ya syukuran Pak Marwoto untuk ininya, untuk penegasan secara teologisnya. Ya, terima kasih. Nah, terus sekarang kita balik ke si Tritung cabang Melayu yang ada di live comment. Begini, siapa Edward? Yang kita bahas di sini dari tadi itu Zionis, nggak Yahudi secara keseluruhan. Kita bisa ngebedain kok. Kita nggak seperti teroris Tritunggal cabang Melayu yang ada di Afrika, yang semua Muslim dibantai gara-gara ada ISIS. Makanya Muslim dibantai semua di Afrika Tengah tuh. Nggak kayak gitu. Kita di Indonesia ini beradab dan berpikir Muslimnya gitu. Paham yang salah yang mana, yang nggak salah yang mana begitu. Kalau misalnya perangnya di Israel sana, kita ngapain ngerusuh di Indonesia begitu. Maka dari itu JCC terutama Muslim menekankan Yahudi Billy Valen adalah saudara kita, nggak ada masalah begitu. Aduh, sebenarnya Tapi kalau Zionis, dikatakan gini bro, tadi sempat dengar dan banyak juga dari teman-teman yang bilang ini bukan konflik agama, ini murni politik. Ini loh bro, gue mau bilang ke teman-teman, kalau kemarin-kemarin ya, tapi kalau sekarang saat terjadi penyerangan, clashes itu di daerah Al-Aqsa ketika orang-orang tengah melakukan ibadah, itu sudah menyerempet ke arah keyakinan seseorang itu. Jadi coba kalau misalnya terjadi di Indonesia seperti itu, pasti udah perang agama itu, udah pasti itu mengatasnamakan agama itu, mau Kristen mau Islam. Kalau misalnya ada satu kelompok menyerang masjid nih, atau penduduk yang berada di luar masjid itulah, itu pasti akan terjadi konflik agama. Makanya saya katakan, apakah ini murni politik? Ya tidak juga. Ini ada unsur agamanya. Ya, saya sepakat. Gitu. Karena penyerangan telah dilakukan ke Masjid Al-Aqsa dan daerah Al-Quds itu. Ya kita nggak perlu berbohong lah. Di satu sisi memang dari kita memiliki teman-teman Yahudi juga di Indonesia, tetapi harap ya teman-teman Yahudi ini nggak usah berbicara dulu, speak up dulu. Kenapa? Kemarin itu sempat si Lugaun Tambunan itu pas sore mau membahas ini dengan saya. Dia mau mengungkit hal ini biar memanas-manasi orang Yahudi. Nah, saya menolak. Saya bilang, kamu tidak ada urgensinya membahas ini. Nggak ada kepentingannya membahas ini. Karena kamu Kristen. Kontribusi kamu terhadap Israel maupun Palestina nggak ada sama sekali. Ya buat apa? Kamu hanya teriak, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Israel menang, Israel menang. Itu nggak butuh orang Israel seperti itu. Gitu kan? Apa itu tepuk-tepuk tangan? Saya dukung Israel, saya dukung Israel. Nah, kami sebagai umat Islam di sini memberikan bantuan berupa dana yang begitu besar kepada Palestina. Dan doa. Dan juga voluntary yang kami kirim ke situ. Ya, nah itu bantuan real dari umat Islam. Nah, kenapa kita jangan dulu membahasnya kepada orang Yahudi yang ada di Indonesia ini? Gini, kalau misalnya sempat dibahas itu, ada orang yang dengerin, wah ternyata ada Yahudi di Indonesia yang dukung Zionis. Nyawa mereka bisa terancam. Itu makanya saya bilang ke teman-teman kemarin, gak usah bahas kayak gituan. Ya walaupun ada unsur agamanya, saya pun pribadi sebagai Muslim sakit hati. Ya kan? Sakit hati kita saudara kita diperlakukan seperti itu. Nah, itulah kalau misalnya besok-besok ada Kristen yang membawa topik ini ke permukaan, gak usah dibahas. Tapi kalau misalnya sesama kita dengan Yahudi secara internal gitu kan, it's okay, no problem gitu kan. Mungkin itu dari saya sih. Yes. Saya setuju Bang Etan. Karena begini, kalau kita menyangkut pautkan yang tragedi di Al-Aqsa itu memang begini ya. Ya pasti arahnya ke teologi. Karena mau tidak mau kita sebagai umat Islam itu merasa tersinggung ketika kita beribadah lalu diganggu begitu. Itu saya juga setuju.
Dan kalau misalkan ada dari saudara-saudara di luar Yahudit maupun di luar Muslim yang mencoba untuk mengajak berdiskusi dengan topik itu, juga menurut saya juga setuju untuk tidak dilanjutkan, karena apa ya, itu terkesan kayak apa, mengadu domba sih, menurut saya begitu aja sih. Ini harus saya katakan secara jujur. Iya, benar. Kalaupun ada Yahudi di antara orang-orang Yahudi yang sering berdebat di sini mempermasalahkan hal itu dan teriak-teriak di sana bahwa dia mendukung Zionis, sebenarnya itu mengancam keberadaan dia dan komunitas Yahudi yang ada di Indonesia ini gitu loh. Harusnya jangan diprovokatori dan jangan digubris itu orang-orang Kristen itu. Karena orang-orang Yahudi di Indonesia ini kan masih kalem nih, masih sangat minoritas kan. Nah, takutnya mereka yang tidak bersalah jadi bulan-bulanan nanti oleh publik yang sama sekali tidak mengerti kayak gimana karakter mereka maupun watak mereka selama ini. Yang masih belum ngerti apa bedanya Zionis sama Yahudi sipil gitu loh. Salah tangan ya. Iya, salah gitu. Kita jangan kayak misalnya orang seperti Valen. Selama ini saya kenal dia kan sosok yang baik kan. Kita beda keyakinan. Dia kalau membicarakan hal itu nggak mau dia. Nggak mau bicarakan hal yang gitu. Nah, tiba-tiba nanti dia terpancing emosi, terus di dalam statementnya mendukung sekali dengan Zionis itu, ya kena dia nanti di antara orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Ya maksudnya gini juga, nanti Yahudi orang-orang yang berkeyakinan lain emosi dan mengatakan segala sesuatu supaya kita sakit hati, walaupun itu bukan ada di dalam hatinya, korban-korban juga jadinya kan, kasihan gitu. Enggak. Itulah. Iya. Ini Slayer. Yes. Aku dengar sendiri si Sak ini ngomong I'm Zionis coba. Oh iya, ini Kang Ade itu ngerti. Iya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu tadi yang dibilang Kak Hiater itu membahayakan dirinya sendiri, dan hamba pastikan gitu. Yang mendukung Zionis ini mereka masih keterbelakangan soal sejarah dari Palestina dan Israel gitu. Keterbelakangan gitu. Lebih ke karena sakit hati jatuhnya, bukan karena paham gimana sejarah Zionis, gimana sejarah Palestina, gimana sejarah dari Yahudinya sendiri, terutama di zaman-zaman akhir-akhir Perang Dunia I gitu loh. Gitu ya. Jadi ini aja kita maklumin aja karena muslim ini dewasa gitu. Nah, kalau misalnya dewasa kita mengayomi yang belum dewasa. Gitu akhirnya. Bang Kores, aku mau nih dikoreksi. Sejak pasca Perang Dunia ke-1 itu kan atau mungkin sebelumnya itu kan orang-orang Bani Israel yang dikatakan Yahudi sekarang itu kan sebetulnya tidak mendiami tanah kelahiran mereka kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku pernah membaca di sejarah itu, kalau aku nggak lupa itu, orang Israel atau bisa dikatakan Yahudi sekarang itu kan orang nomaden atau orang yang sering berpindah tempat gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari segi itu, berarti otomatis kan bahwasanya kan kalau kita melihat dari plan atau melihat dari tanah pijakan, berarti otomatis kan kalau kita berbicara masalah politik sehubungan dengan itu harusnya bahwasanya Palestina itu kan bukan daerah dia. Kalau seandainya apa yang saya baca itu benar gitu loh. Mohon dikoreksi seandainya ini aku salah gitu loh. Sejarah aku baca itu salah gitu, Bang Kores. Mohon maaf, untuk ini saya sedikit mengkoreksi dari yang saya tahu begini. Ya, nggak apa-apa. Sebelum masa Perang Dunia Pertama pun di tanah Arab itu umat Muslim dan umat Yahudi itu sudah hidup berdampingan sebenarnya, khususnya Haredi dan Separdi. Memang untuk yang Askenazi itu kan karena itu Yahudi keturunan Eropa, itu kebanyakan tinggal di Eropa. Yang saya tahu
di bawah pemerintahan Ottoman sekalipun itu Yahudi dengan Muslim itu hidup berdampingan dengan normal gitu loh sebenarnya. Nah, memang setelah pasca Perang Dunia Kedua tidak ada solusi untuk bagaimana memberikan rumah tinggal bagi korban-korban Holocaust waktu itu. Akhirnya ditempatkanlah di Israel. Kira-kira begitulah. Itu kalau saya lihat Singkatnya. videonya, waktu ada clashes di Al-Quds itu yang merayakan festival itu sambil bernyanyi, teriak-teriak orang Yahudi itu kayak pakaian reform itu semuanya. Reform, Iya, kalau nggak reform itu mesianik, kalau nggak mesianik sekuler itu. Iya, Iya, bukan iya. bukan ortodok Ahiatan, bukan 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 ortodok. ultra Bukan ortodoks itu kayaknya itu. ortodok. Orang itu pakaiannya putih, pakai kippah, itu kan reform itu mah. Ini Samsi ini siapa sih bolak-balik mulu? Kesel suaranya. Pelentang pelentung. Lanjut. Dan begini ya, memang sebagian untuk yang ortodoks itu terpecah jadi dua, yang saya tahu. Yang itu dari yang saya dapat dari dari webinar ya. Iya. Jadi untuk yang ortodoks itu terbagi dua. Yang pertama memang anti-Zionis, yang kedua itu bersikap netral, dia tidak mau tidak bersikap anti-Zionis maupun mendukung Zionis begitu. Mungkin lebih tepatnya mencari aman mungkin kali gitu ya. Tapi yang khusus yang kedua ini perlu kita kaji ulang gitu sebenarnya. Iya, ada ini apa? Hasidik. Ada satu lagi. Iya, betul. Hasidik dari Ukraina tuh, Ashkenazi Jerman. Antonius, mereka menentang karena menurut ajaran Torah, Zionis itu tidak diperbolehkan. Karena mereka menunggu Mesaya. Bagaimana Mesaya mau datang? Kalau sudah terjadinya establishment, bukan mereka cari aman, enggak. Jelas-jelas mereka menentang. Karena buat kepercayaan dan pengikut Torah, the Mesaya yang mereka tunggu tidak akan datang. Sebentar, saya lagi bicara, Antonius. Jangan dipotong. Sebentar. Saya paling tidak suka kalau saya lagi bicara dipotong. Ingat itu. Anyway, jelas-jelas menurut ajaran Torah, Mesaya yang mereka tunggu-tunggu tidak akan datang karena sudah adanya negara Israel yang didirikan oleh para Zionis. Itulah penentangan mereka. Gitu loh. Walaupun pemerintahan Israel membuat pemimpin mereka Perdana Menteri. Karena pajak yang mereka tunggu. Saya itu. Gitu. Lanjut, silakan. Oke, Bu. Iya, betul. Salah satu traktat memang menyatakan Mesias itu tidak akan datang jika di Israel itu dibangun duluan gitu. Memang ada, itu sempat saya baca. Cuman untuk detailnya saya belum ketemu sih sampai sekarang. Nanti coba saya sambil cari tahu. Terima kasih untuk ininya, untuk koreksinya Bunda. Cek. Oh. Iya, my pleasure Antonius, my pleasure. Ini namanya Antonius tapi kok H. Ismaili? Iya dong. Helenistik nih. Maksudnya mualaf atau gimana? Nama baptis itu? Saudaranya saya. Hah? Saudaranya itu. Iya, nama baptis dulu Antonius. Bukan, Bu. Iya, tapi saudaranya. Maksudnya saudaranya? Ntar aja deh, ini masih live. Ya. Mualaf. Dia bukan, Muslim, bro. Saya bukan dia mualaf. Muslim. Saya dia bukan jelas mualaf. Muslim. Dia sudah Muslim sekarang. Sudah Muslim. Itu gini, Bang Saudara Antonius itu dia tuh saudara dari Antonius, gitu loh. Ya kan, Bang Antonius? Betul Pak Marwoto.
Ya udah kembali ke poinnya lagi. Bukan sebahas itu. Yang sudah Nggak dong. penting. Ya ini tadi ngejawab yang Pak Morto ya, Pak Morto ada benernya kok kalau misalnya ya apa Yahudi jadi lupa pertanyaan. Intinya begini, zaman Ottoman, akhir-akhir Ottoman sebelum runtuh itu Aliyah itu udah dua kali dan itu atas izin Ottoman sendiri untuk menempati Yerusalem, dikasih itu wilayahnya di situ. Jadi udah dua kali dan itu secara damai karena permintaan Yahudi. Kalau kita runut lagi ke belakang, banyak sekali apa yang dilakukan oleh Muslim yang penguasa dari Jazirah Arab memberikan pertolongan, terutama zaman Inkuisisi Spanyol dan Portugis, di mana Yahudi dipaksa untuk konvert ke Tritunggal atau mati atau tinggalin hartanya di sini, lalu cabut kemana bebas. Nah di situ Muslim mengakomodir mereka untuk ayolah tinggal di sini aja nggak apa-apa gitu, kasihan juga. Itu udah sering terjadi gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika Zionis mulai lupa diri dengan apa treatment Muslim kepada mereka begitu. Zionis ingin lebih dari sekedar wilayah yang diberikan, ingin lebih gitu, ingin punya negara sendiri si Zionis ini gitu. Nah ini yang menjadi masalah dan itu mulai terjadi ketika deklarasi Balfour ini dilanggar, lalu partition plan juga dilanggar gitu. Nah itu mulai masalahnya di situ Pak Marwoto, di mana Yahudi ingin lebih dari apa yang dijanjikan, apa yang ditetapkan, Yahudi ingin lebih gitu. Nah itulah posisinya. Dan kenapa Yahudi bisa menang ya karena Muslim zaman itu belum bersatu dan insya Allah Muslim pecahnya Muslim di sana itu Muslim sering bentrok sendiri tuh. Ini kita buka aja. Muslim sering bentrok sendiri dan semoga pelajaran dari zaman itu menjadi evaluasi untuk kita di mana Muslim bersatu gitu supaya bisa menang. Karena ini hamba contohin tuh Hamas itu dibantu Iran yang Syiah, Turki dan Syria itu Sunni ngebantu Hamas gitu. Bersatu kan? Contoh lain suksesnya Azerbaijan yang Syiah menang telak melawan invasi dari Armenia dibantu oleh Turki yang Sunni, bersatu kan gitu. Jadi jangan terulang lagi sejarah yang dulu-dulu di mana kita terpecah-pecah, merasa benar sendiri. Harus bersatu dulu Ivan Villa. Jangan sok takfiri, jangan sok ahlu bid'ah. Nggak gitu. Rasulullah mengajarkan akhlak. Bukan laknat kiri kanan gitu. Laknat kiri kanan itu khawarij dan itu ya jangan gitulah. Kalau pengen menang gitu Ivan Villa. Sorry hamba keras kalau misalnya ada yang ya Syiah itu sesat. Enggak. Syiah Aduh, banyak. hati-hati Slayer. Ntar lu dikira Syiah lagi Slayer. Aduh. Setuju Iya, saya. sekarang ini hamba buka gitu. Hamas ini kalian pro Hamas, Syiah tuh proaktif bantu Hamas militernya gitu. Makanya Hamas bisa nyerang rajin ke Israel tuh dari mana? Dari Syiah inilah, dari Iran ini. Terus kalian mau ngomong apa? Coba ketika geopolitik di dunia para penguasa-penguasa Islam saling bahu membahu begitu. Kalian mau ngomong apa? Betul. Ivan Villa. Gitu. Kenapa bisa menang perang 6 hari dan perang Yom Kippur ini Israel? Karena kita perang sendiri. Sibuk sendiri Muslim nih, perang kiri kanan. Nah, semoga itu menjadi pelajaran. 2 kali nih hamba ngomong. Nah, gitu Ivan Villa.